Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita amalkan terus-menerus ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, pada video kali ini Ariz akan membahas syiar Islami tentang 6 amalan sunnah Rasulullah sebelum tidur, anjuran yang sangat baik untuk diamalkan. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita memikirkan amalan sebelum tidur seperti apa yang dicontohkan Rasulullah? Kebanyakan dari kita setelah pulang beraktivitas seharian, kita hanya melihat media sosial, makan, mandi, dan langsung tidur. Namun, tanpa kita sadari bahwa ada beberapa amalan sunnah sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW yang sangat baik untuk kita amalkan agar tidur kita menjadi berkualitas serta mengikuti sunnah Rasulullah. Berikut ini Ariz telah merangkum beberapa amalan sunnah sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah untuk kita amalkan menurut beberapa sumber. Amalan yang pertama adalah mengambil wudhu sebelum tidur. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudu orang sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badan. Hadis Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan agar mengambil wudu sebelum tidur. Jika biasanya kita wudu ketika ingin sholat, ternyata wudu juga menjadi amalan yang dianjurkan Rasulullah tatkala sebelum tidur. Maka mulai saat ini, mari kita amalkan berwudu sebelum tidur, lalu posisikan tubuh kita ke arah sebelah kanan. Adapun amalan yang kedua adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, jika kita terus berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melindungi kita. Dengan rutin membaca ayat kursi sebelum tidur, dipastikan hati kita menjadi tentram, serta tidur kita pun dijaga oleh Allah sampai pagi. Mari kita mulai mengistiqomahkan amalan sebelum tidur yang dianjurkan Rasulullah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Adapun amalan yang ketiga adalah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah SAW senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Kita bisa membaca surah-surah pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa melindungi kita. Jika kita belum terbiasa mengerjakan amalan ini, maka mulailah menerapkan membaca surah-surah pendek sebelum kita tidur, sehingga lama-kelamaan akan menjadi rutin dan terbiasa. Adapun amalan yang keempat adalah memperbanyak zikir sebelum tidur. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 34 kali. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayar. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir sepanjang waktu dan mengingat kebesaran Allah. Bahkan sebelum tidur, Rasulullah berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengamalkan zikir, maka sepatutnya lah kita senantiasa mencontoh perilaku Rasulullah dengan berzikir sebelum tidur. Adapun amalan yang kelima adalah menunda tidur sebelum waktu Isya. Pada penjelasan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Amalan sebelum tidur ini yaitu Rasulullah menunda tidur sebelum waktu Isya. Jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat Isya atau terlewatkan ibadah wajibnya. Pada prinsipnya, Rasulullah menganjurkan amalan ini agar kita tidak melewatkan sholat Isya. Adapun amalan yang keenam adalah dianjurkan untuk membersihkan tempat tidur. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis, sebagaimana isi hadis tersebut yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i dari Huzaifah, ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa bismika asmika. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Itu tadi penjelasan tentang 6 amalan sunnah sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Semoga dengan adanya penjelasan ringkas ini, insya Allah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan di setiap aktivitas kehidupan kita, membedakan mana yang boleh dilakukan maupun sebaliknya sesuai dengan syariat Islam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian syiar Islam ini, Ariz mohon maaf, karena itu merupakan kesalahan dari Ariz sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.